Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian. Judul renungan hari ini tanggal 22 Juli. Jenis misi yang berbeda. Kisah Shores King. Ayat tema terdapat di dalam kitab Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Shores King ingin menjadi pendeta, tetapi ia memiliki satu masalah, tidak bisa berkhotbah. Cara berbicaranya yang tersendat-sendat dan kurangnya pendidikan meyakinkan James White bahwa ia tidak memiliki bakat untuk menjadi pendeta. Namun Ellen White dengan hati keibuannya meyakinkan Richard Goldsmith, seorang petani di dekat Battle Creek, untuk menampung dan mengajarinya selama musim dingin sehingga ia dapat melakukan uji coba untuk berkhotbah di musim semi. Dengan dorongan Goldsmith, King muda menghabiskan waktu luangnya dengan berkhotbah pada kursi-kursi kosong di ruang tamu. Kemudian tibalah saatnya untuk melakukan khotbah percobaan di depan umum. Bencana adalah satu-satunya kata yang cocok untuk pengalaman itu. Pada saat itu, Goldsmith menyarankan kepada King agar ia berkhotbah dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menjual buku dari rumah ke rumah. Hasilnya, ia mulai menjadi penginjil literatur dengan menjual buku-buku kecil dan mendapatkan pelanggan-pelanggan untuk terbitan Signs of the Times. Minggu pertamanya dengan penjualan total 62 sen, tidak terlalu sukses. Namun, King menyukai pekerjaan itu. Di sisi lain, penginjil literatur yang memiliki minat berkhotbah ini ingin melihat seluruh pekabaran 3 malaikat disampaikan kepada orang banyak. Maka pada musim gugur tahun 1880, ia meyakinkan para manajer penerbit Advent di Battle Creek untuk menjilid buku-buku Uriah Smith tentang Daniel dan Wahyu menjadi satu jilid sehingga ia dapat menjualnya. Jika dalam jilid tersebut dibuatkan ilustrasi yang secara dramatis menggambarkan tentang binatang-binatang dan simbol-simbol lain yang dibahasnya, maka ia yakin dapat memasarkan buku tersebut dengan mudah. Para manajer tidak begitu yakin, tetapi mereka mencoba menjilid beberapa eksemplar. Keberhasilan King membuat semua orang tercengang. Tahun berikutnya, penerbit menerbitkan edisi baru buku Daniel dan Wahyu yang diberi ilustrasi yang indah. Mengingat keberhasilan King yang terus meningkat dan kemampuannya mengajak dengan antusias, tak lama kemudian orang lain pun bergabung dalam bidang tersebut. Dan dengan itu, karir yang baru sebagai penginjil literatur Advent pun dimulai. Menjadi penginjil literatur adalah satu cara lain agar pekabaran Tuhan mengenai akhir zaman mulai menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Mereka membeli buku-buku, membacanya, dan bergabung dengan gereja. Sungguh, janji Tuhan kepada Yesaya digenapi saat Dia mengirimkan hujan untuk memberkati tanaman dan memberi makan orang-orang di bumi. Demikian pula firman yang dicetak pun menyebar dan mengubah pikiran dan hati orang-orang di seluruh dunia. Sebelum menutup, saya harus mencatat bahwa saya membeli buku Kristen pertama saya dari seorang penginjil literatur.
Apa pesan moral dari kisah Short King? Hanya karena tidak dapat berkhotbah, bukan berarti Tuhan tidak dapat menggunakan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.